sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi dimanapun Anda berada, mungkin beberapa dari sahabat inovasi sudah mengenal ataupun mengingat bahwa narasumber kita hari ini sudah pernah hadir mengisi acara di podcast kita One Day One Innovation. Judul inovasinya adalah One Day with Professor. Yaitu siapa lagi kalau bukan dengan Bapak Mahyudi MPD. Beliau adalah kepala sekolah dari SMA IT Al Furqon. Nah, kita penasaran ya, inovasi apa lagi nih yang akan dihadirkan oleh beliau hari ini. Langsung saja kalau begitu kita sapa. Halo Pak Mahyudi, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Akbar ya Pak. Baik Bapak, ini hadir kembali ya Pak bersama kami di sini di podcast One Day One Innovation Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan ya Pak. Nah, mungkin bisa dikenalkan terlebih dahulu nih Pak, inovasinya kali ini apa Pak? Ya, terima kasih atas undangannya kembali Mbak. Ya, Pak. Alhamdulillah pada kesempatan ini mungkin apa yang saya buat ini adalah merupakan rangkaian kita ke masa depan, karena memang grand design, kalau saya menyebutnya adalah grand design tahun 2045 dengan pola penguatan pendidikan akhlak 3.6. Jadi Indonesia nanti kan akan menghadapi bonus demografi, di mana kita akan menyongsong tahun 2045 itu 100 tahun Indonesia merdeka. Dan di 100 tahun Indonesia merdeka tentunya di bonus demografi tersebut kita akan banyak mendapatkan limpahan, di mana kaum mudanya itu akan lebih banyak dari kaum yang tua. Artinya anak-anak yang produktif itu akan lebih tinggi dengan orang-orang masyarakat di Indonesia nantinya. Maka dari itu kami harus menyiapkan. Jadi anak-anak yang kami didik di sekarang ini, kalau dia usia 17 tahun, ditambah nanti 25 tahun, artinya mereka ini adalah anak-anak yang akan terlibat di tahun 2045 itu. Mereka akan menjadi pelaku-pelaku yang akan memajukan bangsa kita. Di mana nanti tentunya diprediksikan, ini prediksi gitu ya, bahwa Indonesia ini akan menjadi kekuatan 5 di dunia. Jadi dari prediksi-prediksi yang akan muncul itu terhadap Indonesia, lalu muncullah semacam ide yang kami dapatkan bersama tim sekolah, tim pengembang kurikulum juga. Kemudian kita harus membuat sebuah inovasi, sebuah desain pendidikan yang bisa menjadi jawaban di masa depan. Jadi ide yang pertama adalah kami melihat dari kebutuhan di masa depan itu. Mulai dari tahun depan itu, di masa depan akan ada mulai penelitian, anak-anak harus bisa memiliki kecakapan. Jadi anak juga kalau memang Indonesia menjadi kekuatan ekonomi harus dikembangkan kewirausahaannya, kemudian juga kemampuan hubungan internasionalnya, kemampuan berbahasa asingnya, dan tidak kalah penting adalah bagaimana akhlaknya. Betul sekali. Nah, maka muncullah ide pola penguatan pendidikan akhlak 3.6, di mana 3.6 ini, tiganya itu adalah kelas unggulan SMA Al Furqon, kelas IPA Olimpiade, IPA Tahfiz, dan IPS Entrepreneurship, dengan dikuatkan dengan 6 program unggulan. Yang pertama itu pernah masuk ke dalam podcast kita, yang One Day with Professor, itu di bawah School by Research, program pertama. Yang kedua dari 6 program unggulan itu adalah Entrepreneurship School, kemudian yang ketiga itu adalah Al-Quran School, yang ketiga itu adalah international program, yang keempat akhlakul karimah, yang terakhir adalah penguatan pendidikan akhlaknya itu sendiri. Jadi memang 6 program itu untuk program penunjang 3 kelas unggulan, maka dibuatlah 3.6. Kemudian lagi manfaat yang dirasakan adalah bagi sekolah sendiri, kami mampu meningkatkan prestasi anak. Nah, selain mengembangkan bakat dan minat mereka, prestasi mereka misalkan untuk karya tulis ilmiah
Karena anak-anak itu dibimbing mulai dari kelas 10, kelas 11 sampai 12 diwajibkan kelas 10 bikin 2 inovasi satu tim yang dibimbing oleh satu guru yang terdiri atas beberapa sub-sub bidang, mungkin teknologi terapan, fisika, humaniora, pangan, itu sudah ditetapkan semua. Kemudian anak-anak dapat membuat inovasi, diikutkan ke dalam kompetisi. Dalam 1 tahun masa pandemi kami bisa memperoleh prestasi 46 kali juara nasional dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun ya, Dalam Pak? 1 Selama tahun. pandemi pula ya, Selama Pak ya? pandemi. Jadi memang anak-anak jadi ada kemudahan juga di dalam itu semua. Kemudian yang lain adalah anak-anak kami disalurkan bakat dan minatnya dan sesuai dengan apa yang kami tawarkan ke anak-anak, ke masyarakat. Maka nanti di selanjutnya mereka sudah bisa mandiri, berkolaborasi, kreativitas, berinovasi, berkolaborasi bersama temannya. Semua itu disebut adalah kecakapan abad 21 yang kami berikan kepada anak-anak. Dan alhamdulillah ini manfaat dampak yang luar biasa adalah minat masyarakat terhadap Al-Furqon itu sendiri yang cukup tinggi. Dan terakhir adalah alhamdulillah ini sudah dilombakan. Jadi di lomba namanya Grand Design Pendidikan 2045 se-Indonesia dan alhamdulillah meraih peringkat kedua. Oke, wow, luar biasa sekali ini sahabat inovasi di rumah ya. Jadi inovasi Grand Design Pendidikan tahun 2045 melalui pola penguatan pendidikan akhlak 3.6 ini ya Pak sudah memperoleh juara 2 di tingkat nasional ya Pak ya. Kapan Pak itu tahun ini ya Pak ya? Tahun ini, tapi programnya sudah berjalan 3 tahun. Oh, program itu sendiri sebenarnya sudah berjalan di Al-Furqon 3 tahun ya Pak ya. Dan mutu lulusan di tahun ini adalah produk 3 tahun berjalan itu. Oke. Jadi mereka yang sudah menerima pendidikan ini mulai dari sisi akhlaknya, dari sisi prestasinya, kemudian jenjang karirnya, itu kita bantu melalui program penguatan 3.6 ini. Nah, makanya anak-anak kita sekarang sudah banyak yang diterima di perguruan tinggi nasional. Terakhir itu sudah 80% dari total jumlah siswa yang ada. 39 angkatan ini. Tahun depan tantangan lebih berat lagi karena siswanya sudah 100-an. Jadi kami harus memikirkan nih minimal 80% bisa diterima di PTN. Itu salah satunya sebenarnya dampak. Tapi yang lebih luar biasa adalah kecakapan hidup mereka. Hard skill dan soft skill yang harus kita berikan kepada anak-anak. Tentunya mereka bisa menjadi berkontribusi, menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Itu yang kami pengen dari anak-anak Al-Furqon nantinya itu. Baik, ini sahabat inovasi sangat inspiratif sekali. Jadi mulai dari inovasi ini di latar belakang tadi ada lomba ya Pak ya, lomba secara nasional. Kemudian dijaring beberapa ide yang muncul, akhirnya terpilihlah ide untuk membuat grand design ini ya Pak ya. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi 3.6 ya Pak ya. 3 itu adalah 3 kelas unggulan. Jenis kelas 3 unggulannya itu. Kemudian 6 program unggulan menunjang 3 kelas unggulan tadi. Oke, maka itu didapatlah angka 3.6. Luar biasa sekali nih sahabat. 3.6 ya. Baik, 3.6 nih. Jadi benar-benar mengikuti perkembangan era saat ini ya Pak ya. Semuanya serba digital. Namanya pun harus mengikuti perkembangan zaman tentunya. Nah Pak, ini kalau boleh saya tahu nih tim-tim yang bekerja sama dalam membuat suatu grand design ini siapa saja Pak? Iya, jadi di Al-Furqon ini ada tim saya. Yang pertama adalah kurikulum nasional, kemudian kurikulum keislaman, satu lagi di bidang kesiswaan. Karena memang dari 6 program unggulan ini harus saya buat duduk bareng sama mereka. Ditambah lagi ada tim koordinator. Koordinator yang memang membantu bagaimana survei mereka, observasi mereka di lapangan, kemudian kebutuhan-kebutuhan di masa depan. Kemudian juga ada bantuan dari tim ahli. Nah, salah satu dari Balitbangda sendiri, Pak Alamsyah, yang saya minta bantuan untuk melihat bagaimana grand design saya, karena kan saya yakin pandangan-pandangan para validasi para ahli, ada juga beberapa guru besar ya, profesor, yang juga saya minta bantuan. Nah, untuk bagaimana melihat grand design ini. Jadi dari ahli sekolah sendiri, tim saya, kemudian saya minta dinilai oleh pihak luar yang saya anggap
praktisi-praktisi. Kalau Balitbangda kan Balai Penelitian dan Pengembangan, pas kalau saya minta tolong di validasi. Nah, kalau profesor yang lain ada profesor di bidang-bidang pendidikan, bidang matematika, bahasa. Jadi setelah dapat masukan-masukan itu baru saya perbaiki, saya sempurnakan, baru jadilah Grand Design tahun 2045 dengan pola penguatan pendidikan 3.6 ini. Oke. Nah, ini kan tadi lombanya kan secara nasional ya, Pak ya? Ya. Lomba ini terbatas untuk hanya SMA Islam Terpadu saja atau seluruh tingkat SMA? Iya. Jadi kalau lombanya sendiri sebenarnya itu ada kategorinya. Oke, ada Jadi kategori. ada kategori jenjang SD, SMP, SMA IT, kemudian ada PAUD IT kalau nggak salah seperti itu. Nah, kami di SMA IT jenjangnya, tapi ada juga bergabung dengan SMK IT-nya. Memang khusus untuk sekolah-sekolah Islam terpadu sebenarnya untuk lombanya ini sendiri. Nah, tetapi memang penyeleksiannya secara ketat dari tingkat provinsi. Jadi provinsi itu memilih menyeleksi prestasi apa sih yang sudah dimiliki oleh sekolah. Kemudian inovasi apa yang sudah dia buat gitu. Kemudian baru nanti dikirimkan ke pusat, ke juri, kemudian juri melihat ini dimasukkan ke dalam YouTube mereka, like terbanyak menentukan. Nah, setelah itu masuklah 5 besar dari 34 itu, 5 besar terbaik itu dipaparkan kepada dewan juri secara online daring sebenarnya. Beberapa pakar itu dari kementerian juga ada. Kemudian dari organisasi itu sendiri, kemudian ada praktisi-praktisi pendidikan. Ya, alhamdulillah banyak masukan-masukan sebenarnya yang saya pikir itu sifatnya membangun dan untuk kontribusi terhadap pengembangan dari Grand Design yang sudah kami bikin ini agar menjadi jawaban di masa depan. Itu seperti itu. Jadi Pak Muhyidi mewakili SMA IT Al-Furqon adalah satu-satunya perwakilan dari Sumatera Selatan ya Pak ya untuk SMA IT-nya sendiri ya Pak ya. Betul. Jadi karena sudah terpilih dari dewan organisasi di Sumsel di provinsi, mereka melihat ini yang berhak mewakili dari sekian banyak kepala sekolah yang diusulkan dan mengusulkan diri. Nah, seperti itu. Baik. Nah, nanti dan ini Pak Muhyidi adalah salah satu atau satu-satunya pemenang di luar Pulau Jawa ya Pak ya? Betul. Jadi sebenarnya waktu dipinang agak ini juga agak kurang percaya diri sebenarnya kalau bahasa lainnya, karena memang ada 4 pulau di Pulau Jawa itu dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian ada yang dari DKI. Nah, saya satu-satunya yang dari luar Pulau Jawa, makanya agak-agak ngeri-ngeri sedap bahasanya itu ya. Tapi ternyata mampu bersaing dan meraih juara 2 ya Pak ya. Jadi saya syukurilah walaupun mungkin menurut orang bagus ini layak jadi juara 1, ya juara 2 juga saya pikir itu sudah jadi tahap penyeleksian yang sudah jadi penilaian dewan juri dengan kelebihan dan kekurangannya, saya pikir seperti itu. Sekali lagi nih sahabat inovasi, kita ucapkan selamat ya Pak kepada terima Pak kasih, Muhyidi Bu, MPD atas dan apresiasinya. sekolah SMA IT Al-Furqonnya juga ya Pak ya. Amin. Nah, ini dalam perjalanan inovasi ini Pak, apakah ada hambatan-hambatan yang berarti nih Pak? Kalau hambatannya sebenarnya kami perlu adanya standar mutu yang memang untuk melihat lagi sejauh mana desain ini. Jadi makanya sekarang ini hambatannya adalah bagaimana proses pengimanan based on data untuk penilaian terhadap program-program ini. Ya, dari 3 kelas unggulan ini, apakah sudah ketercapaiannya itu ditargetkan 70-80% itu tercapai siswa di kelas tersebut. Nah, ke program itu juga sama. Nah, ini sedang kami susun pola penilaiannya juga based on datanya, mungkin akan jadi sebuah portofolio. Nah, hambatan kami masih belum menemukan format yang baku karena masih mencoba. Dicoba lagi, ini kurang, dicoba lagi, disempurnakan lagi. Hanya sebatas itu saja kalau sekarang. Tapi kalau target-target di dalam kelas itu sendiri, program itu sendiri, alhamdulillah sudah tercapai semua. Nah, makanya kami butuh penilaian agar memang benar-benar bagus. Ya, tidak menutup kemungkinan nanti kami juga melibatkan lembaga-lembaga lain untuk menilai. Betul. Ya, apakah mutunya sudah sesuai, kan banyak lembaga-lembaga yang bisa menilai mutu Berkompeten ya, sebuah Pak, ya, di bidang mutu itu. sebuah lembaga itu apakah sudah sesuai dengan apa yang dibuat oleh lembaga tersebut, didesain oleh lembaga tersebut. Seperti itu.
Nah, sahabat inovasi di rumah tadi kan sempat juga nih Pak Mahyudi menyinggung bahwa manfaat dari eh, inovasi ini ya Pak ya, salah satunya adalah membuat si siswanya itu sendiri ya Pak ya, Mm-mm. selain dia cakap dalam dalam bidang keilmuannya, Mm-mm. kemudian tadi sempat Bapak singgung cakap juga di bidang entrepreneurship-nya ya Pak, kemudian Mm-mm. satu yang tidak kalah penting nih juga ahlaknya ya Pak ya, Betul. tentunya semuanya harus Mm-mm. satu paket ya Pak ya, karena percuma Betul. saja ilmu tidak dibarengin dengan akhlak yang baik ya Pak Betul. ya. Jadi Mm-mm. benar-benar suatu program yang paket lengkap ya Pak ya. Jadi Betul. lulusannya bisa menghadapi dunia luar dengan semua yang ada yang sudah dilatih di sekolah Mm-mm. SMA IT Al Furqon ya Pak. Betul. Nah, tadi kan Bapak juga sempat menyinggung nih Pak dampaknya sendiri. Dampak tadi kan selain yang Bapak jelaskan tadi menjadi prestise sendiri ya Pak bagi Mm-mm. sekolah SMA IT Al Furqon. Selain itu apa lagi nih Pak? Iya. Jadi dampak lainnya adalah anak-anak kita itu mulai menunjukkan kemampuannya untuk berwirausaha. Mhm, Karena programnya kan entrepreneurship nih salah satunya. Jadi mhm, mereka itu dituntut untuk berwirausaha. mhm, Nah, lepas keluar dari Al Furqon, alhamdulillah anak-anak kita ini ada yang mulai menjadi kontraktor, oke, ada yang jadi pemborong kan, kemudian ada yang buka rumah makan, mhm, walaupun mereka sambil kuliah. mhm, Nah, itu salah satunya. Kemudian anak-anak kita di dalam kemasyarakatan karena programnya Akhlakul Karimah ini ada Al-Quran School salah satunya. Anak-anak mulai untuk membina ikut ikatan remaja masjid mhm, di dalam masyarakat, kemudian membina warga-warga di sekitar untuk bisa mengikuti program pengajian. mhm, Kemudian yang tak kalah penting lagi adalah setelah keluar dari Al-Furqon, mereka menjadi tokoh-tokoh yang bisa menjadi inspirasi di dunia kampus mereka. Nah, itu yang mhm, juga salah satu impact dari program ini. mhm, Kalau impact masa depannya ke depannya karena memang baru 3 tahun berjalan ini ya kita terus mengamati mhm, ya demi waktu demi waktu karena mhm. memang anak-anak yang sudah tamat ini juga tetap kami hubungi terus. Apa yang Tetap mereka dipantau sedang ya Pak ya lakukan tetap perkembangannya dipantau, ya. bahkan kita ada forum ikatan alumni yang memang khusus untuk melihat bagaimana pergerakan perkembangan alumni-alumni kita yang ada di Mhm, luar. Jadi mhm, memang dampaknya kalau nyebutnya itu berdampak sistemik jadi. mhm. Karena kaitannya banyak dengan program-program itu yang sudah kita berikan dan impact-nya mereka terapkan di dalam masyarakat. Karena goal-nya ada di situ. Betul. Semakin kami, anak-anak kami di luar itu mereka menunjukkan akhlaknya bagus, kemudian mereka mau berwirausaha, terus juga mereka bisa membimbing masyarakat sekitar, itu akan menjadikan program ini akan semakin baik dan terlihat Mhm. terlihat dampaknya bagi masyarakat luar tentunya. Oke, ini luar biasa sekali nih. Selain dari niat yang mulia tentunya ya Pak ya Betul. bagi siswa dan siswinya dan juga untuk tentu saja ujung-ujungnya membangun bangsa kita ya Pak ya. Betul. Baik nih Pak, terakhir ini mungkin ada harapan tidak Pak? Mungkin bisa disampaikan Pak? Ya, jadi harapan kami terhadap program ini nantinya ke depan bisa dijadikan salah satu apa namanya inspirasi, Mhm, kemudian referensi untuk bisa dikembangkan. mhm, Ya, dikembangkan oleh pihak-pihak lain, mungkin sekolah-sekolah lain, untuk oleh masyarakat, mhm, karena ini tidak akan bisa sukses kalau ini tidak diimbaskan. mhm. Jadi harapan saya ini akan diimbaskan juga ke teman-teman di sekolah-sekolah lain, apa yang mungkin baik untuk mereka. Karena jujur saja kami program-program yang kami buat ini juga merupakan program yang kami dapat dari organisasi-organisasi dari negara-negara lain Mhm, yang kami adopt ke Al-Furqon dan dimodifikasi. Nah, mhm. nanti mudah-mudahan sekolah-sekolah lain bisa melihat ini sebuah referensi, bagus nih untuk bisa dikembangkan. Kalau Betul. lebih hebat lagi dari punya yang kami kembangkan, itu tentunya sangat luar biasa. Mhm. Iya, jadi kan berhasil Iya, juga betul. kami Salah secara satu kebanggaan juga ya pengimbasan Pak. terhadap lembaga atau organisasi atau sekolah lain. Mhm. Seperti itu, insya Allah. Ya, saya pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih SMA IT Al Furqon kepada pihak-pihak yang sudah
sangat membantu kami dalam pengembangan inovasi yang sudah kami buat ini. Yang pertama kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Provinsi Sumatera Selatan yang juga terus memberikan dorongan dan motivasi, Balitbangda yang juga kemarin membantu saya mengembangkan grand design ini. Kemudian yang ketiga kepada Yayasan Sekolah Islam Terpadu Al-Furqon Palembang, Pak Emil Rosmali dan Ibu Desmawati. Kemudian ucapan kepada seluruh manajemen SID Al-Furqon, JSIT Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia yang sudah mengapresiasi menjadikan ini juara kedua tingkat nasional. Kemudian yang terakhir adalah para guru-guru SMA IT Al-Furqon Palembang yang terus mendoakan, dan tentunya para keluarga besar kami pribadi yang juga terus membantu, dan masyarakat yang sudah memberikan dukungan, like dan komen terhadap video saya kemarin. Barangkali itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini sahabat inovasi, sungguh inspiratif sekali nih inovasi dari Pak Mahyudi ini, dan ini terima kasih sekali ya Pak sudah mau hadir kembali nih bersama kami di podcast One Day One Innovation. Dan tentu saja kita masih tetap menunggu nih inovasi-inovasi berikutnya yang dihasilkan dari Bapak Mahyudi ini. Baik sahabat inovasi di rumah, tetaplah menjadi orang yang bisa memberikan inspiratif tentunya Pak. Salah satunya seperti narasumber kita hari ini, memberikan inspirasi tidak hanya kepada siswa-siswinya di sekolah, rekan-rekan kerjanya, mungkin kepada kita semua bisa menularkan semangat untuk terus berinovasinya. Karena jangan lupa kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus bersinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.